Assalamualaikum, halo adik-adik. Sebelumnya di sini kakak mau bertanya nih, siapa yang suka bermain game? Angkat tangannya. Wah, ternyata banyak juga ya yang suka bermain game. Kalian wajib dengerin cerita kakak nih. Kali ini kakak mau bercerita tentang seorang anak kecil yang bernama Lala, seekor kucing oranye yang lucu, dan juga yang paling aneh, sebuah pohon yang menangis. Loh, kok pohon bisa menangis? Apakah karena dia sedih? Untuk tahu kelanjutannya, dengerin cerita kakak ya. Yuk kita mulai ceritanya. Di dalam sebuah rumah terdapat satu orang anak kecil bernama Lala. Kini usianya menginjak 7 tahun. Lala sangat suka bermain game dari pagi hingga malam. Ibunya seringkali menasihati Lala untuk tidak terus-terusan bermain game. Lala bermain game kadang lupa makan, lupa belajar, bahkan lupa sholat. Ibunya seringkali menasihatinya, tetapi Lala selalu bilang, "Bentar lagi, Bu. Satu level lagi nih." Sampai pada suatu hari terjadilah sesuatu yang luar biasa. Lala sedang bermain game di taman dekat rumahnya. Tiba-tiba ada seekor kucing oranye yang menghampiri Lala. Kucing itu terus-terusan mengeong. Lala pun kesal. "Ih, kucing ini ganggu saja dari tadi." Tetapi bukannya pergi, kucing oranye ini malah terus-terusan menarik celana Lala. Dan pada akhirnya Lala pun mengikuti langkah kaki si kucing oranye. Mereka memasuki hutan kecil di dekat taman. Dan di sanalah Lala melihat sebuah pohon besar yang daunnya sudah kering dan batangnya seperti mengeluarkan air mata. Lala yang melihat pohon itu pun bertanya dalam hati, "Apakah pohon ini menangis?" Tiba-tiba angin bertiup dengan pelan dan terdengar suara bisikan yang lembut. Lala pun terkejut. "Siapa itu? Siapa yang berbicara?" Aku, pohon ini, aku menangis karena anak-anak sekarang tak lagi peduli padaku. Mereka sibuk bermain handphone. Mereka tidak peduli lagi dengan lingkungan. Tak mau bermain bersama teman. Dan juga mereka tidak mau membaca Al-Quran. Ucap pohon itu. Lala pun terdiam. Ia merasa tertusuk dengan ucapan yang diucapkan oleh pohon besar itu. Aku dulu tempat bermain anak-anak. Mereka berlari, memanjaku. Mereka tertawa bahagia. Tetapi sekarang, mereka hanya duduk diam. Matanya hanya menatap layar handphone. Lala pun mulai menunduk. Ia memikirkan perkataan yang baru saja dikatakan oleh pohon itu. Lala merasa bersalah. Kucing oranye pun menghampiri Lala dan mengelus-ngelus kaki Lala, seakan-akan berkata, "Ayo, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa untuk berubah." Lala kemudian teringat dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Lala juga menjadi teringat dengan nasihat gurunya, bahwasanya anak yang soleh bukan cuma anak yang bisa baca doa, tetapi anak yang peduli pada orang lain, peduli pada hewan, dan juga alam sekitar. Sejak kejadian hari itu, Lala pun mulai berubah. Ia mulai membatasi bermain handphone. Ia juga menjadi rajin sholat. Dan yang paling wah, Lala membuat klub penjaga bumi bersama teman-temannya. Lala pun merasa bahagia. Ia tak hanya menjadi anak yang cerdas, tetapi ia juga menjadi anak yang berakhlak mulia. Adik-adik, dari cerita Lala, kita belajar bahwa alam ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaganya, bukan merusaknya ya.
Dan yang paling penting, jadilah anak yang soleh dan peduli, bukan hanya pintar di sekolah, tetapi juga menjadi anak yang baik hati, cinta lingkungan, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari kakak, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.